Halo, assalamualaikum. Ini adalah Bluetooth speaker keluaran Sudio, namanya Femtio. Looks-nya asli menarik banget, terasa lux alias mewah ya. Untuk harganya saya akan review di bagian kesimpulan. Namun, tebakan saya untuk harga speaker ini saat pertama memegangnya ternyata meleset. Femtio ini tidak semahal perkiraan saya. Ya, speaker ini memang tidak punya sporty looks meski ternyata tetap waterproof. Bentuknya seperti scrolls atau mungkin tabung, dengan ports berbentuk balok tipis di bawahnya. Di kedua penutup tabung terdapat radiator yang akan bergetar pada dentuman-dentuman suara bass. Selubungnya terbuat dari bahan fabrik yang nyaman dipegang. Di atasnya terdapat deretan tombol berupa icon yang terbuat dari rubber alias karet. Lampu indikator baterai dan konektivitas ada di sisi depan kaki kotaknya itu. Di sisi belakang, di balik katupnya yang sangat ketat, ada port charging USB Type-C dan juga port AUX 3,5 mm. Dengan ukuran seperti ini, speaker ini bisa menghidupkan suasana kamar hingga ruang keluarga. Saya sendiri senang melihat penampakannya di depan monitor di meja kerja saya. Anyway, yang saya tampilkan ini adalah warna silvernya ya. Dua pilihan lain adalah warna hitam dan juga kombinasi antrasit dan copper. Sebetulnya, Sudio Femtio ini punya fitur dual pairing, ya semacam TWS mode yang menggunakan dua unit speaker yang sama. Cuma, karena hanya ada satu Femtio di Cimahi saat ini, kita takkan menguji mode tersebut. Speaker ini sendiri sudah stereo kok, diuji dengan video surround test 5.1, pergerakan pesawat dari kanan ke kiri kerasa jelas. Menggunakan Bluetooth 5.0, kodek SBC, Sudio Femtio ini mengandalkan baterai 2600 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 14 jam, dan charging time-nya sendiri adalah 4 jam. Dua buah driver berdiameter 48 mm dan juga dua pasif radiator 65 mm siap menghasilkan suara yang powerful. Karakter suara Sudio Femtio ini lebih warm dari speaker meja saya yang sebelumnya. Bassnya bagus, punch-nya terasa, deep, bulat, dan empuk. Percayalah, bass head bakal suka dengan suaranya, meski mungkin penampakannya sedikit terlalu anggun ya. Bisa dibilang bassnya sendiri cukup intimidating sih ini. Di beberapa lagu, terasa sektor vokal cukup menonjol juga, jadi suara midnya stand out, jernih, tidak gaung, dan kayak lebih punya power ya dibanding biasanya. Ya kayak lebih berat itulah, tidak terlalu bright. Treble sebetulnya masih bisa dibilang cering dan bright, meski kadang terasa disusupi oleh bass yang malu-malu muncul ke sektor high ini. Overall, ini tipe speaker yang suaranya boom-boom. Cuma memang dibalut penampilan manis ala Sudio. Punya dua driver yang artinya bisa membuat virtualisasi suara terjadi ya. Arah suara kiri dan kanan bisa dimunculkan dengan sangat jelas, depan dan belakang juga cukup bisa dibedakan alias bisa menghadirkan jarak. Stagingnya luas sih ini dan perpindahan arah suara bisa terasa dengan baik. Saya akan mendengarkan suara dari speaker ini yang saya rekam dengan dua mikrofon untuk menunjukkan surround sound-nya. Sekaligus saya bandingkan dengan output loudspeaker smartphone saya. Bukan buat menunjukkan bagus mana, karena nggak apple to apple ya pastinya, tapi lebih untuk indikator kira-kira ada di level mana power dari speaker ini. Oke, siapkan earphone atau headphone ya, biar lebih proper mendengarkan pengujian suaranya ini. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, screamed my mind, I
I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? What can I take? Can I be your superhero? You're superhero. Can I be your superhero? Can I be your superhero? Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Ketika saya pakai buat nonton video, kalau tadi perhatikan baik-baik sih, nggak akan sadar ada slight delay ya. Terlihat sinkron kalau kamu memilih buat nonton dan enjoy. Dan untuk mic-nya, seperti biasa kita dengarkan dulu contoh suaranya. Baru kita akan coba samakan penilaian lagi. Dan ini contoh perekaman suara menggunakan mikrofonnya Studio Femtio. Jarak mulut saya dari speaker ini sekitar 40 cm. Kalau melihat gain-nya cukupan saja, tapi teman-teman silahkan dengarkan baik-baik karakter suara robotnya apakah kentara atau tidak, detail suara saya rich atau tidak, dan kualitas suara seperti ini apakah proper buat komunikasi, misalkan dipakai meeting online atau video call. Kayaknya kalau buat konten sih enggak ya, speaker seperti ini nggak bisa lah diandalkan buat konten. Tapi silakan teman-teman yang komen aja, bagus, proper, atau kurang. Oke? Bagi saya, mic-nya ini punya gain dan detail sebatas cukup, karakter suara robot tidak kentara, jadi kalau mau meeting online atau video call rame-rame pakai speaker ini, saya rasa takkan masalah. Dan sampailah pada saatnya menginformasikan harganya. Di webnya Studio, harganya adalah $129 alias 1,8 jutaan, kalau dirupiahkan dengan kurs sekitar 14.000 saat ini. Di official store Studio, di Tokopedia dan Shopee, speaker ini dibanderol seharga Rp1.290.000. Kalau tak salah ingat, malah pernah promonya sampai di bawah 1 juta deh. Ya, sekali lagi tidak murah, betul, karena memang dari desainnya aja sudah terlihat premium sekali dan juga bahannya ya di tangan. Kemudian nampak juga segmen pasar Studio memang ada di mid to high ya, bukan yang high-high banget. Karena saya yakinkan kepada Anda masih banyak speaker yang lebih mahal dari ini. Saya sendiri suka looks-nya yang memang anggun, mewah, cantik banget asli kalau buat sekalian jadi pajangan di meja kerja. Sementara untuk sound, ini enak buat dengerin berbagai genre musik. Meski sekali lagi saya katakan karakternya condong ke warm. Buat yang suka bass akan lebih cocok, bukan buat yang suka suara yang bright ya. Dan saat mendengarkan lagu-lagu dengan dentuman bass dan perkusi, perhatikan deh kedua sisinya. Melihat radiatornya bergetar, itu sungguh kepuasan tersendiri juga. Ya, bikin galau asli, ingin rasanya saya menggantikan speaker meja saya yang harus selalu colok listrik. Namun, terganjal karena speaker saya itu bisa melakukan wireless charge juga. Tapi galau, asli galau. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan tes suaranya tadi, boleh komen ya. Soal power, karakter suara, sama stagingnya gimana? Bagus nggak? Sama mic-nya juga boleh ya. Siapa tahu komen-komen dari teman-teman bisa membantu saya mengambil keputusan di sini. Harus pakai speaker mana ke depannya. Sip, video review Studio Femtio-nya berakhir di sini. Dari kota Cimahi, Agogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.